Dijelaskan dulu kenapa ditempatkan dua. Karena kami tempatkan dua di sini karena kompleksitasnya pada indikator itu agak sedikit mudah. Makanya kami buat tiga di kolom kompleksitasnya. Kemudian daya dukungnya, karena di KD-nya agak mudah lagi. Makanya kami taruh nilainya 3. Daya dukungnya misalnya ada sumber belajar. Misalnya ada sumber belajar, sekolah, kemudian gedungnya pun memuaskan. Dan gurunya profesional. Kemudian intake-nya. Apa itu intake, Bu? Rata-rata kecerdasan siswa. Di sini kami buat 2 karena siswa itu sedang, kecerdasannya sedang, makanya kami buat nilainya 2. Lalu KD kedua juga kami buat nilainya 2. Selesaikan satu-satu dulu. Selesaikan satu-satu. Kemudian 2 tambah 3 tambah 2 jadi 7 kali 9 sama dengan kali 100 dulu, kali 100 dulu kali 9 nilainya rata-rata 7,41. Mudah titik juga kami buat nilainya 3. Kemudian daya dukungnya 3 sebab sama juga seperti tadi. Daya dukungnya memuaskanlah. Kemudian intake-nya juga 3 sebab di situ juga kami taruh sama dengan nilai rata-ratanya 8,31. Kemudian KD yang ketiga kami buat nilainya 3 karena kompleksitasnya di situ mudah, makanya kami taruh nilainya 3. Kemudian daya dukungnya juga di situ baik juga, sedang, makanya kita taruh nilainya 2. Intake-nya kami buat nilainya 1. Kenapa kami buat 1? Di situ siswanya masih kurang mampu, bukan gak mampu, kurang. Makanya kami buat 1. Jadi jumlah nilainya 3 tambah 2 5 tambah 1 6. 6 dikali 100 sama dengan 600 dibagi 9 menjadi 6,6. Ya, jadi dari ketiga KD tersebut, ketiga indikator tersebut kita bagi 3. Tambah dulu. Oh, ditambah dulu. Ya, 7, secara khusus ada di kolom saja, dibuat terus ringkasannya. Sudah, Bu, ya? Nggak ada? Ada? Di kolom terus, Bu, dibaca kawan gitu. Terus di kolom, ya. Sudah tadi, ya? Kelompok A selesai. Kelompok A pertama latar belakang, B landasan, C-nya tujuan secara umum, dan tujuan secara khusus. Sudah? Ada? Oke, bagus. Kita lanjut dengan kelompok B. Pengertian. Ya. Kemudian ruang lingkup. Kelompok B selain pengertian kemudian lanjutkan dengan ruang lingkup. Sudah kelompok B, ruang lingkup. Nah, jadi kita bisa lihat ya, latar belakang itu yang pertama otonomi daerah, sentralisasi ke desentralisasi, multikultural dan pemulung, ya kan? Jadi pengembangan model mata pelajaran mata lokal itu
diadakan karena latar belakang ini. Yang pertama otonomi daerah. Jadi kan sekarang di Indonesia itu sudah ada otonomi daerah masing-masing. Terus desentralisasi ke desentralisasi. Jadi dulu kita panduannya ke pusat, sedangkan sekarang langsung ke daerah masing-masing. Terus multikultural. Jadi muatan lokal ini sangat dianjurkan atau kita kembangkan karena multikultural itu di Indonesia itu terdapat berbagai daerah, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, kesenian, dan lain-lain. Tepuk tangan dulu, bagus. Jadi dengan dilatar belakangi dari faktor yang di